Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Khairati, NIM 18079024. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang 2018. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berkenaan dengan pengaruh substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak pandan terhadap sifat organoleptik kue sus. Deskripsi: kue sus merupakan kue yang mudah dalam proses pembuatannya. Karakteristik kue sus yang dihasilkan dari adonan adalah ringan, berongga besar pada bagian tengahnya, berkulit agak tebal dan lembut. Adonan pastry jenis ini berbeda dengan lainnya karena proses pematangan tepung, cairan, dan lemak telah dilakukan sebelum proses pemanggangan, menurut Ani Farida tahun 2008. Tekanan panas yang tinggi mampu merubah air menjadi uap air yang mampu memberikan tekanan dalam adonan untuk membentuk rongga pada bagian tengah produk, menurut Farida 2008. Tepung terigu dapat disubstitusikan dengan tepung lainnya yang memiliki kadar relatif sama. Jenis tepung lokal yang memungkinkan digunakan sebagai pengganti dari tepung terigu adalah tepung mokaf, yaitu modified kava flour. Kandungan pati dalam mokaf mencapai 87,3%, menurut Salim tahun 2011. Penelitian lebih lanjut pada tahun 2014 melaporkan bahwa semakin tinggi tingkat substitusi tepung singkong, semakin rendah tingkat penerimaan roti. 2014 penelitian lain menyatakan bahwa makin tinggi porsi substitusi tepung singkong, semakin tinggi kekerasan roti, namun elastisitas dan volume roti semakin kecil. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang daun pandan. Daun pandan dan daun suji biasanya digunakan secara bersamaan. Hal ini disebabkan pandan beraroma tajam dan daun suji mampu memberi warna. Selain aroma dan warna yang diperoleh, daun pandan dan daun suji juga memiliki bermacam kandungan zat alami, salah satunya alkaloid. Alkaloid dapat menetralisir racun dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai detoksifikasi. Dampak dari penggunaan pewarna sintetis. Menurut Welly Femelia tahun 2019, terjadi apabila bahan pewarna sintetis dimakan dalam jumlah kecil namun berulang-ulang. Bahan pewarna sintetis ini dimakan dalam jangka waktu lama. Kelompok masyarakat luas dengan daya tahan yang berbeda-beda, yaitu tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, mutu makanan sehari-hari, dan keadaan fisik. Berbagai masyarakat menggunakan bahan pewarna sintetis secara berlebihan. Penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh pedagang bahan kimia yang tidak memenuhi persyaratan. Apabila itu terjadi, bahan-bahan mengonsumsi pewarna sintetis dalam jangka waktu yang lama dan jumlah konsumsi yang banyak dapat membahayakan tubuh. Maka dari itu perlu diganti dengan pewarna alami, yaitu daun pandan dan daun suji. Tujuan penelitian ini adalah secara umum mengurangi angka konsumsi tepung terigu yang membahayakan tubuh, terutama untuk penderita autis, dan meningkatkan produksi singkong bagi petani singkong. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menguji daya serap air pada substitusi tepung mokaf dan menguji sifat organoleptik penggunaan tepung mokaf serta penambahan ekstrak pandan pada kue sus, meliputi tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa. Manfaat dari penelitian ini adalah sumber informasi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan tepung singkong atau tepung mokaf pada pembuatan kulit kue sus, sebagai salah satu cara pemanfaatan singkong untuk meningkatkan harga jual suatu produk, memperpanjang daya simpan singkong. Metode penelitian.
Penelitian ini merupakan eksperimen murni substitusi tepung mokaf sebanyak 25%, 50%, dan 75% dengan penambahan ekstrak daun pandan pada kue sus. Penelitian ini berbasis pendekatan kualitatif. Variabel bebas yaitu substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak daun pandan, sementara variabel terikat dalam penelitian ini yaitu sifat organoleptik kue sus meliputi warna, aroma, bentuk, rongga, rasa, dan ukuran. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis sebuah jurnal dan eksperimen langsung dengan menggunakan jenis data primer atau data asli. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 4 panelis yang berada di dalam rumah tempat produksi kue sus. Di sini ada bahan-bahan pembuatan kue sus. Di sini resep aslinya meliputi air, margarin, garam, tepung terigu, telur. Di sini saya modifikasi resep, di mana saya akan mengganti bahan-bahannya dengan bahan-bahan lokal, yaitu minyak dan air, ekstrak pandan, garam, tepung terigu, tepung mokaf, telur. Proses pembuatan kue sus dan tepung mokaf. Pada pembuatan kulit kue sus, air, lemak, dan garam ditambahkan ekstrak pandan dimasak hingga mendidih. Kedua, masukkan tepung sekaligus, masak hingga kalis. Angkat dan dinginkan hingga suam-suam kuku. Keempat, masukkan telur satu persatu sambil dimixer. Kelima, masukkan ke dalam piping bag, adonan siap untuk dicetak. Keenam, kemudian bakar dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Di sini, suhu oven sangat mempengaruhi kembangnya kue sus. Apabila suhu api itu lebih kecil dari 180, maka adonan kue sus tidak akan mengembang. Di sini sangat mempengaruhi kembangnya kue sus. 7. Setelah matang, angkat dan sajikan dengan fla. Untuk proses pembuatan tepung mokaf, singkong dikupas kulitnya dan dicuci bersih, kemudian diparut. Ketiga, rendam singkong dengan tambahan kapur sirih 10% selama 72 jam atau selama 3 hari. Setiap 24 jam sekali ganti air rendaman. Setelah direndam selama 3 hari, tiriskan singkong dan jemur hingga kering selama 16 jam. Tumbuk singkong kering atau di blender, kemudian ayak hingga menjadi tepung. Tepung mokaf siap digunakan. Di sini ada dokumentasi pembuatan kue paste. Kebetulan saya tidak mempunyai dokumentasi cara pembuatan tepung mokaf, maka di sini saya akan menampilkan bahan-bahan dan cara pembuatan kue paste. Di sini pertama, persiapkan alat dan bahan. Kedua, proses masak, yaitu pemasakan air, lemak, garam, dan ekstrak pandan. Di bawah adalah hasil kulit kue sus. Di sini adalah hasil akhir dengan disajikan fla dari buah naga. Hasil penelitian, daya serap air dari tepung mokaf. Daya serap air terendah terdapat tabel. Kita dapat melihat fermentasi tepung menurut perendaman lamanya. Daya serap air terendah terdapat pada mokaf ubi kayu fermentasi 0 jam. Sedangkan daya serap air tertinggi pada mokaf ubi kayu putih fermentasi selama 72 jam. Secara umum, jika dibandingkan dengan kontrol, semakin lama fermentasi, maka daya serap air mokaf semakin meningkat dan menunjukkan hasil yang berbeda nyata setelah dilakukan fermentasi 24 jam. Menurut David tahun 2009 menyatakan bahwa struktur pati yang proses setelah pengeringan memudahkan air untuk meresap ke dalam bahan pada waktu rehidrasi. Sedangkan uji organoleptiknya yang pertama adalah warna. Menurut Salim tahun 2011,
Perlakuan fermentasi pada proses pembuatan tepung mokaf menyebabkan warna mokaf lebih putih dari tepung terigu dengan derajat putih tepung mokaf 88-91% dan tepung terigu 86,5%. Dalam proses fermentasi terjadi penghilangan komponen penimbul warna seperti pigmen pada singkong kuning dan protein yang menyebabkan warna coklat ketika pemanasan. Sehingga berapapun substitusi tepung mokaf tidak berpengaruh terhadap warna kuk paste. Menurut Subagio tahun 2008, interaksi antara substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak pandan tidak berpengaruh terhadap warna kue sus. Kemudian dari aroma, substitusi tepung mokaf yang digunakan dalam pembuatan kuk paste pandan tidak berpengaruh terhadap aroma karena tepung mokaf adalah produk tepung yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Berapapun substitusi tepung mokaf tidak berpengaruh terhadap aroma kuk paste pandan. Aroma pandan yang dihasilkan tidak terlalu mencolok. Interaksi antara substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak pandan tidak berpengaruh nyata. Yang keempat adalah bentuk. Substitusi mokaf tidak berpengaruh nyata terhadap bentuk kuk paste. Berapapun substitusi tepung mokaf terhadap produk kuk paste tidak berpengaruh terhadap bentuk kuk paste pandan. Penambahan ekstrak pandan tidak berpengaruh nyata terhadap bentuk kuk paste. Pengaruh interaksi antara substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak pandan terhadap kuk paste tidak nyata. Yang kelima adalah rasa. Penambahan ekstrak pandan tidak berpengaruh secara nyata terhadap rasa kuk paste. Rasa gurih pada kuk paste mampu menutupi rasa dari ekstrak pandan sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap hasil kuk paste. Pengaruh interaksi antara substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak pandan terhadap rasa kuk paste tidak berpengaruh nyata. Rasa gurih dari produk kue sus dapat menutupi rasa mokaf. Substitusi tepung mokaf berpengaruh terhadap rasa dari produk kue sus karena dilihat dari bahan bakunya. Tepung mokaf dibuat dari singkong yang memiliki rasa dan aroma yang khas. Menurut Salim 2011, kualitas tepung mokaf ditentukan oleh proses fermentasi yang dilakukan. Maka semakin lama proses fermentasi singkong, maka aroma dan bau langunya bakal hilang, sehingga tidak mempengaruhi rasa dan aromanya. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, substitusi tepung mokaf yang digunakan berpengaruh terhadap rasa. Kedua, penambahan ekstrak pandan yang digunakan berpengaruh terhadap warna dan aroma. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara substitusi tepung mokaf dan penambahan ekstrak pandan dalam hal apapun. Sekian dan terima kasih.